Halo guys, Assalamualaikum. Siapa nih dari kalian yang kalau mau beli HP maunya yang udah 5G sekalian? Memang tidak bisa dipungkiri HP 5G punya kesan yang bagus untuk jangka panjang. Bukan hanya soal jaringannya aja yang kekinian, tapi dari segi spek performanya pun mayoritas lebih kenceng dari HP-HP 4G yang ada sekarang. Tapi tenang aja, karena HP 5G sekarang ini udah banyak banget yang harganya murah tapi gak murahan. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 5G harga 2 jutaan terbaik paling worth it untuk saat ini. Yang pertama, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G terbarunya Samsung ini kembali hadirkan baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 Watt. Sehingga ngecas sampai penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth Ultra juga mulus mentok di 40 fps. Bahkan gyronya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50MP yang ditemani lensa ultra wide 5MP. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Poco X5 5G. HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga rilisnya. Spesifikasinya jadi mantap untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth Ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope-nya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang ketiga, Tecno Pova 5 Pro 5G. HP ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ada panggilan masuk maupun ketika bermain game. Performanya gahar berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan internal 256GB. Mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41 fps di settingan lowest 60. Layarnya sendiri berpanel IPS ukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang mulus. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 68 Watt yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit. Dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja. HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang fungsinya membuat pengguna bisa main game sambil ngecas tanpa perlu khawatir gampang panas dan HP gampang rusak. Namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya yang tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultra wide-nya. Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta spesifikasi dan harga terupdate-nya.
Yang keempat, Redmi Note 13 5G. HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai micro SD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya. Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP, ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP, serta di depan ada kamera selfie 16MP. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kelima, iQOO Z9X. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal sampai 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8MP. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang keenam, ZTE Nubia Neo 2 5G. HP yang dari desainnya udah gaming banget ini punya performa bagus dari chipset Unisoc T820 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB UFS 3.1. Fiturnya pun udah gaming banget mulai dari gyro hardware, speaker stereo, hingga fitur langkah shoulder triggers alias L1 dan R1 di stick. Layarnya pun mulus dengan refresh rate 120Hz berpanel IPS resolusi Full HD+. Dan bagusnya lagi untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh dengan fast charging 33W yang mana untuk ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Dan seperti HP gaming pada umumnya, sektor kamera juga jadi kekurangan di HP ini. Kamera yang berguna cuma ada satu aja yakni 50MP tanpa adanya kamera ultra wide. Kekurangan lainnya adalah tidak ada audio jack dan tidak ada slot untuk kartu SD. Info lebih lengkap bisa baca berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, Realme 10 Pro 5G. HP ini punya keunggulan pada desain layarnya yang cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas, terlebih lagi layar 6,7 inci ini bawa resolusi Full HD+ dan juga refresh rate 120Hz untuk kemulusan scrolling maupun main game. Untuk dapur pacunya pakai Snapdragon 695 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Buat mainin ML udah sangat nyaman pakai grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukungnya juga udah tersedia di HP ini seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker stereo. Sedangkan dayanya pakai baterai 5000 mAh yang support fast charging 33W yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam 12 menit. Nah, yang jadi nilai minusnya adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa 60 fps.
Meski begitu, untuk hasil foto kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasinya. Jadi itulah 7 HP 5G 2 jutaan terbaik yang worth it untuk saat ini. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.